Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan kakak Eci Anita Lestari. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan memasuki pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi sumber daya alam. Dengan tujuan untuk mengetahui manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Baiklah, kita langsung masuk ke materi ya. Adik-adik, tahukah kalian, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dari gunung-gunung menjulang yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan sampai pantai-pantai berpasir putih ada di negara kita tercinta. Ada Pulau Bali dan Lombok dengan segala keindahan pantainya yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Selain itu, masih banyak pantai dan keindahan alam lainnya yang dapat ditemui di Indonesia. Pantai Tanjung Tinggi adalah salah satu pantai terindah di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Air laut, sinar matahari, angin adalah sumber daya alam yang terdapat di pantai. Adik-adik, tahu kalian apa sumber daya alam itu? Ya, sumber daya alam disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Nah, adik-adik, di sini kakak memiliki contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang dapat kita jumpai. Yang pertama, sawah, yang kedua, sungai, ketiga, emas, keempat, batu bara. Nah, adik-adik, dari gambar di atas adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Gambar-gambar tersebut dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, adik-adik, sumber daya alam dibedakan menjadi dua macam. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakkan. Contoh, air, hewan, tumbuhan, tanah, udara, dan matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Dibutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber daya alam tersebut dapat terbentuk kembali. Contoh, minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, besi, dan lain-lain. Nah, adik-adik, dari sumber daya alam yang kakak sebutkan tadi, bahwa sumber daya alam memiliki manfaat, di antaranya sebagai sumber energi dan bahan bakar, sebagai pembangkit listrik, untuk kebutuhan makanan bagi manusia dan hewan, untuk kebutuhan tempat tinggal, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, menyuplai oksigen tumbuhan, sebagai cadangan devisa negara. Nah, adik-adik, itulah manfaat dari sumber daya alam yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian dan ilmu yang kakak sampaikan dapat kalian serap dengan baik. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.